Baik, perkenalkan kami dari FIDB 1 pada hari ini akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Janin Tumbuh Lambat. Next. Ya, ini adalah anggota dari FIDB 1. Next. Jadi yang pertama-tama saya akan mulai dari introduction. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Daniel Gunawan dengan 3 digit yang terakhir 151. Jadi untuk latar belakang SP kami sendiri, janin tumbuh lambat atau yang disebut intrauterine growth restriction, secara singkat merupakan ketidakmampuan fetus untuk bertumbuh sesuai dengan ekspektasinya. Di mana intrauterine growth restriction ini merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kelahiran dengan berat badan lahir rendah. Dengan data pada tahun 2019, yaitu berat badan lahir rendah ini berkontribusi sebanyak 35,3% atau 7.150 kematian neonatus di Indonesia yang tercatat. Nah, oleh karena itu dari kelompok kami menarik hubungan antara intrauterine growth restriction dengan infant mortality rate, di mana pada tahun 2020 kemarin Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga telah menentukan 6 fokus masalah kesehatan yang difokuskan di tahun 2021, dan salah satunya adalah menurunkan angka kematian bayi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Amelia dengan 3 digit yang terakhir 002. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai definisi. Janin tumbuh lambat atau intrauterine growth restriction adalah ketidakmampuan janin untuk mempertahankan pertumbuhan sesuai dengan usia kehamilannya. Di mana IUGR ini adalah kondisi bayi ketika lahir yang memiliki penampakan klinis malnutrisi dan juga retardasi dari pertumbuhan, terlepas dari persentil berat badan pada saat lahir. IUGR ini berbeda dengan SGA atau Small Gestational for Gestational Age, di mana kalau SGA itu mengacu pada ukuran bayi pada saat lahir di bawah persentil 10%, sedangkan IUGR itu adalah kegagalan pertumbuhan janin terlepas dari persentil berat badan bayi pada saat lahir. Baik, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Nika Armayuti dengan 3 digit yang terakhir 053. Di sini saya akan menjelaskan tentang epidemiologi dari janin tumbuh, di mana data epidemiologi menunjukkan bahwa insiden dari janin tumbuh lambat ini ditemukan 6 kali lebih tinggi di negara berkembang. Janin tumbuh lambat ini dilaporkan paling sering ditemukan di Asia, diikuti oleh Afrika dan juga Amerika Latin. Insiden berat badan lahir rendah akibat janin tumbuh lambat ini di Bangladesh dilaporkan sebesar 39% dari semua kelahiran hidup, di India dan Pakistan 21% dan 18%. Negara Asia lainnya seperti Sri Lanka 13%, Kamboja 12%, Vietnam 11%, Filipina 6%, Malaysia 4%, Thailand 3%, dan China 2%. Di Amerika Serikat, angka insiden janin tumbuh lambat ini ditemukan lebih rendah dibandingkan negara Asia, yaitu sebesar 0,07%. Selanjutnya, insiden janin tumbuh lambat di Indonesia dilaporkan sekitar 44% dari semua kelahiran hidup. Anak dengan insiden ini banyak ditemukan di Provinsi Papua, yaitu sebesar 27%, Nusa Tenggara Timur 20,3%, dan Sumatera Selatan 19,5%. Jadi, janin tumbuh lambat ini merupakan salah satu penyebab kematian perinatal dan juga neonatal. Rasio kematian perinatal pada kasus ini adalah 5,4 dari 1.000 kelahiran. Baik, perkenalkan nama saya Rafael dengan 3 digit bagi 120. Adapun faktor risiko dari fetal growth restriction di sini atau FGR meliputi proses antenatal care yang tidak dijalankan secara komplit, kemudian faktor genetik, sosiodemografis, ekonomi, penyakit penyerta, dan juga perilaku ibu seperti merokok ataupun mengonsumsi minuman keras. Penelitian di Australia mendapati sekurangnya 50% dari ibu hamil ternyata luput dari diagnosis klinis. Kurang lebih hal ini terjadi akibat 8 dari 10 ibu tidak melewati rangkaian screening USG yang kuat. Adapun penyebab dari gambaran rata-rata anak dengan fetal growth restriction berawal dari ibu dengan hamil tua hingga lebih dari 40 tahun, obesitas hingga indeks massa tubuh lebih dari 35, merokok hingga 11 batang per hari, dan memiliki penyakit penyerta seperti diabetes mellitus, penyakit jantung, dan sindroma autoimun seperti antifosfolipid syndrome. Hal-hal tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan anamnesis nantinya. Baik, adapun untuk patogenesis daripada fetal growth restriction atau intrauterine growth restriction di sini secara umum dapat dibagi menjadi 3. Yaitu yang pertama karena sebab maternal, kemudian karena sebab fetal maternal, kemudian karena sebab yang terakhir adalah murni karena fetal fractures. Adapun untuk hal ini nanti akan berkembang pada IUGR pada dampak selanjutnya. Baik, perkenalkan saya Ajib Jamal Hamzah dengan 3 digit 034. Sekarang akan menjelaskan mengenai klasifikasi. Klasifikasi dari
Kelainan ini diklasifikasikan menjadi 3, yaitu simetris, asimetris, dan juga mix. Klasifikasi ini dibedakan berdasarkan pada kondisi klinis dari pasien itu sendiri. Pada symmetrical IUCR itu bisa dilihat onsetnya itu lebih awal, sedangkan pada asimetris itu lebih akhir, prevalensinya lebih tinggi pada asimetris IUCR. Sedangkan untuk etiologinya pada asimetris biasanya disebabkan oleh genetik atau internal infection. Kemudian pada cell number pada symmetrical IUCR itu biasanya berkurang, sedangkan pada asimetris normal. Untuk ukuran size-nya pada symmetrical itu normal, dan asimetrical itu berkurang. Dan untuk ponderal index-nya pada symmetrical biasanya lebih dari 2, sedangkan asimetral kurang dari 2. Anthropometri pada symmetrical menurun pada seluruh parameter. Untuk yang asimetri biasanya menurun hanya pada length, weight, dan juga head circumference atau lingkar kepala. Untuk prognosisnya lebih buruk pada symmetrical IGR dan lebih baik pada asimetrical IGR. Baik, terima kasih. Jadi perkenalkan, nama saya Madi Fafrian Budi Gunawan dengan 3 digit tim terakhir 140. Di sini akan menjelaskan mengenai diagnosis dari prenatal. Untuk diagnosisnya daripada UGR sendiri itu merupakan untuk mengetahui dari kondisi janin di dalam rahim dari ibu. Dan untuk pemeriksaan sendiri diperlukan dengan adanya fetal biometri, yang dimana dengan tertuju kepada fetal biometri tersebut dapat ditentukan stage dari UGR tersebut, yang dimana untuk masing-masing stage-nya akan melihat daripada AFW atau Estimated Fetal Weight beserta Abdominal Circumference atau AC. Dan untuk UGR sendiri itu akan didiagnosis ketika ukuran dari janin tersebut kurang dari 10 persentil. Dan juga di sini perlu tambahan untuk pemeriksaan dengan Doppler untuk melihat daripada umbilical artery dan juga middle cerebral artery. Dan khusus untuk stage ketiga atau yang terakhir itu akan ditemukan daripada reverse Doppler flow di dalam ductus venosusnya. Baik, perkenalkan, nama saya Rifka Anggritarsan dengan 3 digit yang terakhir 179. Baik, di sini untuk saya akan menjelaskan mengenai diagnosis postnatal. Di sini berdasarkan clinical feature didapatkan infants mengalami ukuran kepala yang lebih besar dibandingkan proporsi badan lainnya. Kemudian di sini infants mengalami hyper alert. Kemudian ada old man look yang disebabkan karena kehilangan daripada buccal fat. Kemudian ada dry and loose skin serta adanya long fingernail. Kemudian di sini antropometri, meskipun tidak semua IGR infant itu mengalami di bawah persentil, namun kebanyakan birth weight-nya di bawah 10 persentil. Kemudian untuk ponderal index sama, yaitu di bawah 10 persentil, di mana di sini menggunakan rasio berat badan di dalam gram kemudian dikali 100 dibagi dengan panjang dalam sentimeter. Kemudian ada clinical assessment nutrition score atau CHAN score, di mana di sini paling baik untuk mendiagnosis daripada IUGR dibandingkan yang lainnya. Kemudian untuk di sini cephalization index apabila nilainya tinggi, di sini menyebabkan otak itu menjadi lebih rentan. Kemudian diagnosis juga dapat menggunakan mid-arm to head circumference ratio. Baik, di sini untuk IUGR itu di dalam ICD-10 termasuk ke O36.5 yaitu pertumbuhan janin yang buruk. Untuk differential diagnosisnya di sini ada 3. Yang pertama adalah O35.1 yaitu kelainan kromosom pada janin. Kemudian yang kedua adalah O35.2 penyakit keturunan pada janin, dan O35.8 fetal anomali. Baik, perkenalkan, nama saya Jessica dengan 3 digit terakhir 159. Jadi di sini untuk komplikasinya dari janin tumbuh lambat ada 2, yang short term dan juga long term. Untuk yang short term itu diantaranya ada kematian di dalam janinnya, kemudian neonatus mortality, ada asfiksia, hipotermia, hipo ataupun hyperglikemia, kemudian bisa terjadi juga masalah-masalah dari organ seperti renal problem, immunodefisiency, retinopathy of prematurity, dan rendahnya kadar sel ferritin. Hal ini biasanya disebabkan oleh adanya kronik dari fetal hipoksianya, kemudian defect dari transport dari nutrisinya dari ibu melalui ke plasenta, kemudian termoregulasi mekanisme yang memburuk, penyimpanan glikogen di liver dan juga otot yang memburuk, kemudian bisa juga ada low insulin production dan juga organ-organ yang masih imatur. Kemudian dari komplikasi yang long termnya di sini biasanya terletak pada saat bayi itu tumbuh berkembang menjadi dewasa, diantaranya ada pengeluaran dari pertumbuhan dan juga neurodevelopment yang memburuk seperti gagal tumbuh, kemudian dari segi akademi dan juga perseptualnya dia buruk, kemudian dari kekuatan strength dan juga work capacity-nya memburuk, dan juga ada kelainan dari behavior-nya. Kemudian dia juga lebih rentan terkena penyakit, diantaranya hipertensi, penyakit jantung, stroke, diabetes, kemudian ada metabolic syndrome, obesitas, dan juga akan menyebabkan penurunan dari lifespan-nya si anak ini. Next. Adapun di sini ada pathogenesis dari terjadinya komplikasi tersebut, diantaranya beberapa faktor antara maternal, fetal, placental, dan juga genetik akan berkembang membentuk janin tumbuh lambat tersebut,
di mana pertumbuhan yang terhambat ini bisa menyebabkan gagal tumbuh dari berbagai macam organ, diantaranya renal, dan juga dari vascular development akan mengarah ke metabolic syndrome X. Kemudian adanya penurunan dari jumlah beta sel pankreas juga menyebabkan terjadinya fetal hiperglikemia, dan didukung dengan nutrisi yang telah diberikan saat postnatal yang berlebihan menyebabkan anak ini menjadi obesitas dan terjadi tipe 2 diabetes mellitus. Baik, perkenalkan nama saya Rifan Budida Pranata dengan 3 digit NIM terakhir 220. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen. Di sini untuk manajemennya tidak ada manajemen yang medikasi secara khusus. Di sini digunakan general management, yaitu dengan pengkondisian dari ibu hamilnya dan juga bayi janinnya. Ini bisa dilaksanakan yaitu bed rest, good nutrition, dan juga cessation dari mungkin dari substance abuse seperti merokok dan memakai obat-obat terlarang. Untuk selanjutnya apabila SGA fetus ini di antara 24 sampai 36 minggu gestation, ini bisa diberikan kortikosteroid antenatal untuk possibility dari delivery dari bayinya ini tersebut. Baik, perkenalkan nama saya M. Kavil Rizaldi dengan 3 digit NIM terakhir 108. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan prognosis. Untuk IUGR baby sendiri mengalami mortalitas rate yakni di angka 5 hingga 20 kali lebih tinggi dibanding bayi pada umumnya. Lalu untuk terjadinya neurologic damage sendiri akan muncul di angka 5 hingga 10 kali lebih tinggi dibanding dengan bayi normal pada umumnya, dan juga nantinya akan memunculkan beberapa gangguan di kemudian hari seperti adanya learning deficit, lalu ketidakmampuan menjaga fokus, dan terakhir adanya ketidakmampuan di dalam koordinasi visual motor. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Nama saya Raditya Rajiwa dengan 3 digit NIM terakhir 211. Jadi sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang metode pencegahan dari janin tumbuh lambat. Yang pertama itu bisa dilakukan energi dan protein suplementasi kepada wanita yang sedang mengandung janin. Selanjutnya bisa dilakukan pemberhentian merokok dari wanita yang sedang mengandung, atau bisa juga memberi edukasi terhadap lingkungan pada wanita yang sedang mengandung agar tidak merokok di dekat wanita yang mengandung. Selanjutnya memberikan parenteral nutrition untuk ibu yang sedang mengandung, nutritional supplementation untuk kandungannya. Selanjutnya bisa memberi treatment kepada chronic disease yang terjadi atau yang dialami oleh ibunya. Dan yang paling penting menjaga nutrisi pada wanita sebelum wanita tersebut akan mengandung. Baik, perkenalkan saya Elizabeth Anjani dengan 3 digit NIM terakhir 133. Dari sini saya akan menarik kesimpulan bahwa janin tumbuh lambat merupakan ketidakmampuan dari janin untuk mempertahankan pertumbuhan yang diharapkan sesuai dengan kurva pertumbuhan yang standar. Untuk penyebab dari FGR atau janin tumbuh lambat ini merupakan multi etiologi, baik itu dari faktor dari ibunya atau fetalnya, atau faktor luar contohnya seperti sosioekonomi. Untuk mekanisme patogenesisnya dari beberapa faktor risiko masih belum jelas, dan namun beberapa dari mekanisme faktor ini dapat memengaruhi dari gangguan nutrisi. Untuk diagnosis dari FGR sendiri itu berdasarkan waktu lahirnya, baik di antenatal atau dia postnatal. Untuk antenatal dia dicek dengan mengukur berat janin menggunakan USG, dan kemudian juga mengevaluasi dari faktor risiko dari ibu dan juga keluarga, seperti status gizi dari ibu dan lainnya. Untuk postnatalnya didiagnosis dengan dilakukan pemeriksaan klinis dan juga antropometri pada bayinya. Untuk ICD-10-nya adalah O36.5, yaitu pertumbuhan janin yang buruk. Kemudian manajemennya yang pertama pada ibunya. Ibunya akan diminta untuk istirahat di tempat tidur, istirahat, dan kemudian diberikan asupan dengan asupan nutrisi yang baik. Kemudian untuk fetusnya diberikan antenatal kortikosteroid sesuai dengan indikasi seperti tadi umur dari janinnya. Kemudian juga pemberian penanganan dari morbiditas serta juga menangani dari risiko mortalitasnya. Kemudian untuk operasi sesar juga dianjurkan untuk indikasi SGA umbilical artery absence or reversal of an diastolic flow. Kemudian untuk prognosisnya dia sering meninggal pada atau segera setelah lahir, namun jika selamat sering disertai dengan komplikasi yaitu gangguan pada pertumbuhan dan juga perkembangan, baik di dalam jangka waktu yang singkat juga jangka waktu yang panjang ketika masa pertumbuhan hingga remajanya. Untuk preventionnya dia good nutrition, pola hidup yang sehat, dan juga menangani komorbiditas. Mungkin sekian dari presentasi kami. Terima kasih dokter.